Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini. Saya berpikir kenapa begitu banyak komentar negatif tentang kekristenan, baik di Facebook, Instagram. Kenapa orang suka mengomentari tentang hamba Tuhan, menilai kekristenan dari sudut pandang yang negatif. Karena pemikiran mereka begini, ngakunya Kristen, tapi kelakuannya bikin orang gak demen. Saya pernah sampaikan bahwa di dalam kekristenan ada sebuah standar yang dituntut dari kita. Dunia memiliki sebuah barometer bahwa orang Kristen harus seperti ini. Kenapa begitu? Karena Yesus telah menjadi sebuah standar sebagai sosok yang memberikan teladan dalam kasih, kesetiaan, kebaikan, dan semua perbuatan baik yang Yesus lakukan selama hidup di bumi menjadi sebuah standar barometer buat orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengikuti Kristus hari ini. Hari ini saya akan share tentang pemikiran orang Kristen rata-rata. Sebagai orang Kristen, bagi kita yang terpenting adalah harus doa berjam-jam setiap hari. Gak heran ada yang tanya saya, Ibu Heni doa 1 hari berapa jam? Puasa 2 kali seminggu. Oh, kalau gak puasa dihakimi orang. Baca firman banyak-banyak. Kupas ayat sampai bahasa aslinya pun dikupas. Berbahasa roh. Seringkali orang ribut antar denominasi. Cuma urusan bahasa roh, baptis selam dan percik. Kita berpikir bahwa yang paling penting sebagai orang Kristen itu harus aktif pelayanan di gereja. Saat teduh jam 4 pagi. Pernah saya ditanya, Bu Heni doa saat teduh jam berapa? Bayar perpuluhan, memberi sedekah, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa semua aktivitas rohani ini luar biasa. Ini adalah kegiatan rohani. Semua yang saya baca tadi, yang kita pikir adalah bagaimana sesungguhnya seorang Kristen harus hidup. Saya mau bilang kalau ada yang bisa melakukan semuanya ini, tapi kalau kita nggak punya kasih, firman Tuhan bilang semua tidak berarti. Semua omong kosong. 1 Korintus 13 ayat pertama bilang gini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 8 berkata gini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saya simpulkan dari firman Tuhan ini, bahwa semua kegiatan rohani, pengetahuan kita, kemampuan kita, pelayanan kita, buah-buah roh, karunia roh yang kita kejar, semua itu gak ada artinya kalau kita gak punya kasih. Saya pernah kenal orang yang rajin puasa, baca Alkitab luar biasa, doa, saat teduh subuh-subuh. Tapi kehidupannya, kalau ngomong, nyakitin orang terus. Selalu sumpahin orang. Saya lihat banyak orang yang kehidupan rohaninya sama kehidupan nyatanya bertolak belakang. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 3, dia bilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus berkata begitu. Artinya apa? Sekalipun kita pikir kita murah hati, kita suka memberi, bahkan sampai kita merelakan tubuh kita untuk dibakar. Tapi jika kita nggak punya kasih, nggak ada artinya. Berarti gini, kasih itu murah hati kata firman Tuhan. Tapi orang bisa memberi tanpa kasih. Berarti orang yang suka menabur bukan jaminan dia betul-betul hidup di dalam kasih. Matius 6 ayat 2 bilang, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau orang yang melayani Tuhan berpikir, saya sudah menabur banyak di gereja, saya sudah banyak memberi. Saya mau bilang firman Tuhan ingatkan kita, enggak jaminan kita sudah hidup dalam kasih. Bahkan ada orang-orang yang suka sekali nabur kemana-mana, suka sekali nabur ke gereja, tapi sama saudaranya sendiri pelit sekali. Sama pembantunya aja pelit sekali. Ini yang arti firman Tuhan. Karena kebanyakan orang senang memberi supaya dipuji. Orang yang suka memberi belum tentu punya kasih, tapi orang yang punya kasih pasti murah hati. Mari saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana dengan hidup saya. Saya ingin mengajak bagaimana setiap kali kita dengar firman, kita langsung merefleksikan itu ke hidup sendiri. Periksa hidup kita. Bagaimana dengan hidup saya? Matius 7 ayat 20 bilang gini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana dengan buah-buah kehidupan kita sendiri? Kalau kita mau tahu sudah baik atau belum hidup kita, mari lihat buah kehidupan kita. Apa yang kita hasilkan lewat buah kehidupan kita? Cara menilai baik atau tidak, kata firman Tuhan itu lihat buahnya. Matius 7 ayat 17 bilang gini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Orang hanya akan tahu kita hidup di dalam kasih atau enggak. Mereka akan lihat dari buah kehidupan kita. Apa yang lahir dari hidup kita. Tindakan kita bicara jauh lebih keras daripada kata-kata kita. Dari buah kehidupan seseorang, kita dapat melihat apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam kasih. Hukum terutama dalam hidup orang Kristen adalah Matius 22 ayat 36-40 yang berkata begini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.